Ada yang mau respon? Kalau enggak, sudahlah Pak Aris dulu, nggak apa-apa untuk pertanyaan pertama ya. Jadi, kan ini dikatakan saya punya A itu elemen R, misalkan gini, terus A-nya tidak 0. Kan kita bisa menunjukkan bahwa 0 dibagi A itu sama dengan 0 gitu. Pertanyaannya mengapa gitu. Ya kembali lagi, jadi berangkat dari yang kita punya ya. 0 per A itu kan pembagian dua bilangan real, memenuhi syarat pembagian itu. Sesuai definisi pembagian kan boleh ditulis 0 kali per A. Sesuai apa? Ini kan definisi pembagian yang kita punya, bahwa membagi itu mengalihkan dengan inverse balik dari A itu gitu. Karena A tidak harus per A-nya ada. Sementara ini hasilnya 0. Mengapa hasilnya 0? Ada teorema. Teorema yang apa? Untuk setiap bilangan A elemen R, maka A kali 0 sama dengan 0. Kita pakai itu. Itulah mengapa satu argumen pembenar bahwa bilangan real 0 dibagi bilangan tidak 0 hasilnya selalu 0 gitu. Kecil mungkin, tapi sekali lagi bagaimana kita menunjukkan pernyataan itu benar, itu yang akan dibidik gitu. Bukan masalah urusan, kalau fakta-faktanya sudah kamu pahami semua gitu. Itu yang pertama. Ini saya hapus ya. Ini sudah seperti ini sudah direkam ya? Yang sudah direkam enggak? Halo, suara Pak Haris terdengar gak, Rek? Terdengar, Pak. Kok mau menengah, kok mau menengah. Sudah direkam belum ini tadi? Ini sudah direkam enggak? Iya. Ayo respon, Rek, cuma menengah, Rek. Kan saya nggak bisa lihat masing-masing. Yang kedua, yuk siapa yang mau merespon ini, monggo, saya tunggu sekarang. Ini kan teorema terkait bahwa benda samaan tandanya akan tetap ketika dikali oleh bilangan positif misalkan yang sama. Pertanyaannya apakah juga bila kedua harus bersamaan dibagi oleh bilangan real positif apakah tetap berlaku juga gitu. Ada yang mau merespon? Nggak ada? Lu kok meneng kabeh? Kalau ada enggak kalau? Ada loh. Ada Pak, sebentar Pak, masih menulis Pak. Diomongkan aja loh. Coba lo kamu respon lo. Dari itu loh.
Oh, disebutkan aja, Pak. Iya, guys. Iya. Kalau menurut saya itu juga berlaku untuk apa namanya? Pendidiksamaan yang dibagi bilangan real positif, Pak. Argumen pembenarnya apa? Alasannya apa lo? Sebentar, Pak. Sebentar. Anda kan kamu mengiyakan pendapat ini, tapi kemudian yang dibutuhkan adalah bagaimana kamu menguatkan pendapat ini dengan argumen yang memadai gitu. Jadi informasinya kan cuma ini aja kan. Jadi A kurang dari B. Terus kita punya C itu lebih dari 0. Apakah persamaan ini berlaku? Yang mau ditunjukkan harusnya kan ini yang mau ditunjukkan ya sekali lagi. Ditunjukkan adalah A dibagi C itu juga kurang dari B dibagi C gitu. Yang mau ditunjukkan kan itu sebenarnya lebih ke situ. B dibagi C gitu aja. Dan ini kan mirip algoritmanya ya. Sekarang dari sini. Sudah, Pak. Ya apa lo? Saya lagi di jalan, Pak. Ini, Pak. Tapi Walah. ini kan Oke. Sekarang C lebih dari 0. Berarti apa yang dapat kamu katakan tentang seperti ini? karena C merupakan anggota dari bilangan Langsung aja kan cuma sudah dibuktikan belum? Jadi kalau C lebih dari 0 seperti juga apa? sepertinya juga anggota dari bilangan real positif, Pak. Oke, atau berarti disebutkan B kan lebih dari 0 gini kan? Ya, Nah kemudian dari sini, karena dia lebih dari 0, maka menggunakan teorema yang sudah kita punyai, maka ini kan boleh ditulis bahwa kedua ruas dikali dengan seperti. Maka kita punya ada feedback gitu ya, berapa? Jadi ini A kali seper C, karena sekali lagi seper C-nya itu adalah positif, maka tanda juga tetap ini B kali seper C itu. Nah, kemudian menggunakan definisi pembagian lagi, ini kan jadi A per C dibagi dengan B per C itu gitu. Jadi ini juga berlaku gitu. Jadi sekali lagi teoremanya mungkin sederhana, tapi itu cukup untuk menjangkau hal-hal lainnya gitu. Enggak semua mungkin kan strukturnya minimal gitu. Tapi dari situ kemudian kita bisa mengembangkan ke hal-hal yang lain. Oke. Itu sudah. Yang lain respon tak yo, cuma nanti menengah di tinggal Pak, saya izin off kamera ya, Pak. Ya sudah, apa itu kamu, nah siapa yang menjawab ini misalkan kecil ini, misalkan 2 lebih dari 1, kan nggak sempat terstate juga di struktur yang kita bahas selama ini. Siapa yang mau memberikan argumen pembenar bahwa 2 lebih dari 1 misalkan, apa? Berangkat dari fakta apa atau teori mas sudah kita buktikan yang mana bisa 2 tambah 1 gitu. Atau setengah itu kurang dari 1 misalkan. Yang merespon silakan. Salah satu saja boleh. Yang kiri dulu, 2 lebih dari 1 dulu. Mengapa? Pak, saya mau izin menjawab yang setengah kurang dari 1. Siapa iki? Viva 141. 141. Ya. Siapa Iva? Ya. Oke, yuk, Pak. Itu
setengah kurang dari 1. Nah, 1 itu kan bisa ditulis dengan 2/2. Jadi 2/2 itu lebih besar daripada 1/2. Gitu. Kamu tahu dari mana itu? Bahwa 2/2 itu lebih dari 1/2. Berdasar apa? Kamu kepikiran bahwa 1/2 kurang dari 2/2 itu berdasar apa? Oke, nggak apa-apa, Pak. Ditahan dulu yang itu. Yang menunjukkan 2 lebih dari 1 dulu siapa? Saya mau coba jawab, Pak. Siapa ini? Silma 016. 0? 016. Siapa jenengmu? Silma. Filma? SILMAH, Pak. Silma. Oh, Filma. Oke, Sil, kamu kecil. Mengapa 2 lebih dari 1? Itu mungkin menurut teorema 1.5 kemarin, yang A yang misalkan jika A itu elemen real, bilangan real, dan A itu tidak sama dengan 0, maka A kuadrat itu lebih dari 0. Nah, kemarin udah dibuktikan kalau itu benar. Terus ada teorema 1.5 yang B itu yang menyatakan 1 lebih dari 0. Nah, saat 1 lebih dari 0, lalu misalkan kedua ruasnya ditambah 1, itu kan menjadi 2 lebih dari 1, Pak. Jadi Good, Sil. pernyataannya Bagus, benar. Sil. Bagus, Sil. Sudah oke. Itu sudah terstruktur sekali gitu ya. Jadi bagus, Sil. Jadi boleh saya cuma menuliskan yang diomongkan apa itu Silma ya. Saya tidak menambah mengurangi. Jadi ini berangkatnya untuk menuju pembuktian itu cuma berangkat dari satu fakta bahwa 1 itu lebih dari 0. Itu sudah dibuktikan gitu. Sudah dibuktikan. Kemudian kata Silma tadi kedua ruas ditambah dengan 1. Nah ini kan jadi 1 tambah 1 kurang dari 0 tambah 1 gitu. Dan kita ada teorema kan, bersamaan tidak berubah tanda jika dijumlahkan dengan bilangan yang sama. Sementara ini hasilnya 2, ini hasilnya 1. Inilah bukti bahwa 2 lebih dari 1. Jadi teoremanya cuma berbunyi 0 tambah 1 saja. 0 lebih dari 1 lebih dari 0 itu. Tapi saya bisa konstruksi lanjutan-lanjutannya gitu. Tapi dari satu teorema cukup untuk menyatakan 3 kurang dari lebih dari 1 dan sebagainya cukup gitu. Kayak gitu ya. Jadi ini pun sehingga dari ini pun bisa kita naikkan kalau kita punya fakta 2 lebih dari 1 baru yang dikatakan oleh Iva tadi kedua ruas dibagi 2 baru. Jadi 2 dibagi 2 karena 2-nya positif. 2 mengapa positif kan sudah dia kan elemen N dan semua elemen N itu kan anggota B bilangan positif kemarin itu. Dia sama lebih dari 1/2 dan 2/2 sendiri kan 1 sampai setengah. Boleh dari sini silakan. Sekali lagi pertanyaan kecil ini, 3 pertanyaan kecil ini, harapan saya bisa membuat kamu berpikir gitu bahwa oh ternyata detil-detil kecil ini juga sebenarnya sudah terbawa meskipun nggak dinyatakan gitu di mata kuliah ini gitu. Kan teorema-teorema diangkat itu struktur minimal yang bisa yang dibangun gitu ya. Yes, beres. Untuk melengkapi tugas prakuliahnya. Nah, sekarang tugas individu silakan buat satu pertanyaan kritis apa yang sudah Anda pelajari atau baru saja yang ini kamu buat satu pertanyaan aja. Terus nanti kumpulkan jadi satu dengan prakuliah. 5 menit dari sekarang, ditunggu Pak Aris sekarang. 5 menit dari sekarang buat satu pertanyaan kritis gitu. Boleh mirip-mirip dengan yang 3 di atas, boleh kamu punya inspirasi yang lain. Dan sekali lagi dikumpulkan jadi tugas kuliah hari ini juga. Harusnya kan ada kolaborasi sebagai nanti, tapi itu saya depending Pak Aris saja. Jadi silakan buat satu pertanyaan 5 menit dari sekarang. Satu pertanyaan aja. Kalau saya 5 menit ya, 3 menit. Bentar ini jam berapa? 41 berarti nanti 44 sudah selesai. Karena nggak gampang juga buat pertanyaan gitu. Nggak apa-apa. Silakan buat.
harus buat minimal 1 ngono. Buat pertanyaan Zulfan untuk langit, untuk atap mandang ke atas ini oleh cari inspirasi pulih. 36 buat satu pertanyaan sembarang kecil-kecil gitu boleh. Saya sambil ya 36 kan harusnya jumlahnya tadi berapa? 35 atau 36 kita kelas ini? 36, Pak. Oh, 36. Oke, sebentar ya. Ya, saya mau dulu apa itu membuat presensinya dulu. Tujuh dua tujuh tujuh delapan satu 9599 104 108 13 19 273741 27374145 oh 55 Kandela ini memang masih kuliah, masih aktif atau Kandela? Kok ini juga gak ada saya lihat. Ya, Mat, Kandela ini masih kuliah apa enggak, Mat? Nggak tahu, Pak. Selama semester ini muncul enggak? Muncul, Pak. Ya, juga mengampu mata kuliah. Di mata kuliah tertentu gitu muncul? Ya, cuma nggak tahu orangnya. Kok ya ada. Sudah ya, satu pertanyaan aja kok. Ini Kak, berarti nanti apa yang dilanjutkan buat pertanyaan dan dikumpulkan pertanyaannya. Saya lanjutkan perjalanannya dengan melanjutkan itunya ya. Bentar. Nanti sewaktu Pak Haris menjelaskan, kalau ada yang tidak dipahami langsung aja ngomong.
Sudah ini tadi. Nah, hari ini kita coba membuktikan tidak ada bilangan real positif terkecil gitu, nggak ada. Terus membuktikan ada sekali dua bilangan yang positif atau negatif. Apa itu? Memahami sifat urutan pada R dan membuktikan teorema yang terkait. Yang pertama berangkat dari sini. Jadi teorema 1,6 itu kalau kita punya bilangan real non negatif ya, simbolnya kan dia lebih dari sama dengan 0 dan dia punya sifat dia selalu kurang dari bilangan positif manapun. Yang itu kemudian direpresentasikan dalam notasi epsilon. Jika memenuhi itu, maka bilangan real tersebut pasti 0 gitu, nggak ada yang lain. Jadi diulang Pak Aris ya. Saya punya bilangan real non negatif. Kalau non negatif bayangan kita kan dia lebih dari sama dengan 0. Sifat berikutnya adalah bilangan real tersebut kurang dari setiap epsilon positif. Setiap bilangan dia selalu kurang dari setiap bilangan real positif yang manapun. Jika dua hal itu dipenuhi, maka A-nya sama dengan 0. Jadi bentar ya, harus nyari kursor dulu. Kita coba buktikan pelan-pelan gitu. Jadi kondisinya ini semua itu diketahui. Ini semua itu adalah pernyataan P-nya ya. Oke, ini pernyataan P-nya. Ini Q-nya gitu. Nah, kita pakai kontradiksi pembuktiannya ya. Andaikan tidak Q, jadi andaikan A-nya tidak sama dengan 0 gitu. Andaikan A-nya tidak sama dengan 0, karena kita mengandaikan Q. Nah, kalau andaikan A-nya tidak 0, berdasarkan sifat trikotomi, kan ada dua kemungkinan nih sebenarnya. Sifat trikotomi dipakai. Kemungkinan pertama apa? Kalau A-nya tidak 0, berarti apa kemungkinannya? A lebih besar dari 0. Siapa? A lebih dari 0 atau? A kurang dari 0. Oke, A kurang dari 0. Sifat trikotomi ya. Yang kayak gunakan yang bawah dulu. Yang bawah ini tidak mungkin gitu. Mengapa tidak mungkin? Ini kontradiksi dengan kontradiksi dengan hipotesis atau yang diketahui itu. Karena A-nya itu dia lebih dari atau sama dengan 0 gitu. Maka A kurang dari 0 nggak mungkin gitu. Jadi A tidak 0 yang mungkin cuma atas ini andaikan terjadi gitu loh. Sekarang A lebih dari 0 gitu. Sementara A yang lebih dari 0 ini dia itu lebih dari setengah A gitu. Misalkan atau gini dulu lah. Setengah tadi kan positif ya, maka setengah A ini lebih dari 0 juga. 200 dikalikan setengah misalkan. Dan setengah A itu kurang dari A. Untuk A-nya dengan konsep A-nya positif loh ya, maka setengah A kurang dari A gitu. Sekarang kita setengah A itu kan positif, maka ini kita bisa pilih gitu. Pilih epsilon sama dengan siapa? Setengah A. Mengapa ini boleh? Ya karena ini berlaku untuk setiap, katanya setiap epsilon positif. Sementara setengah A itu juga positif, lebih dari 0 gitu. Nah kalau dipilih itu, maka berdasarkan yang atas ini, harusnya kan epsilon yang sama dengan setengah A itu kurang dari A. Atau boleh saya tulis epsilon kurang dari A. Ini kontradiksi dengan apa? Kontradiksi dengan apa? Hipotesis awal. Hipotesisnya, suaranya siapa ini? Devi, Pak. Apa? Devi. Desi. Devi.
Devi, nol piro Dev kamu Dev? 020. 020 Devi, wis kamu Vi. Kontradiksi dengan apa Vi? Hipotesis. Hipotesis yang mana Vi tepatnya Vi? Yang mana tadi? A kurang dari epsilon. Bagus, kontradiksi dengan A kurang dari epsilon. Lanjut Vi sekalian Vi. Karena ini ada ditemukan kontradiksi, berarti apa konsekuensinya? Vi. Berarti pengandaian A tidak sama dengan 0 itu salah. Bagus. Jadi pengandaian A tidak sama dengan 0 itu salah. Yang benar apa, Vi? A kedengeran nggak ya? A sama dengan 0. Iya, negasi dari A tidak sama dengan 0. Dan ini sudah terbukti itu. Gitu. Dan ini sekali lagi teorema ini itu yang saya katakan tadi, tidak ada bilangan real positif yang terkecil, nggak ada. Contoh, ketika kamu ngomong 1, itu terkecil, bang ada setengah kok. Kamu ngomong setengah kecil, ada 1/4 kok. Kamu ngomong 1/4 kecil, ada 1/100 kok. Setiap kamu nyebut bilangan positif yang kamu klaim sebagai terkecil, pasti ada bilangan real positif lain yang lebih kecil dari itu gitu. Dan teorema ini sebenarnya mengawal salah satunya, meskipun nggak bisa terjadi ada bilangan real non negatif ya, dan dia kurang dari setiap epsilon positif, maka bilangan real itu satu-satunya bilangan real yang memenuhi cuma 0 saja, tidak ada bilangan positif yang memenuhi gitu, jadi 0 saja yang memenuhi itu. Sampai di sini masih dipahami? Dipahami, Re? Sampai di sini? Iya, Pak. Masih. Ya, oke, yuk. Lanjut sekarang. Yang kedua, ini sebenarnya sekali lagi sebenarnya benar ya. Ini teorema ini sekali lagi pada akhirnya ini yang sering dipakai kita menyelesaikan bersamaan teorema ini gitu. Coba siapa berani atau gini, nyatakan dalam kalimatmu sendiri teorema ini, ayo Sopo, coba menyatakan dalam kalimat sendiri dulu aja. Sopo Wani, jadi teorema di atas nyatakan dalam kalimatmu sendiri. Yuk, silakan. Sebelum dibuktikan, nyatakan dalam kalimatnya sendiri. Sopo Wani, teorema ini. Saya Pak, coba Pak. Siapa suara niki sapa iki? Ahmad Pak, Ahmad. Siapa? Ahmad. Ahmad, suaramu warga, Mat. Ahmad, suaramu gak kurung Mat udan, Mat. Ahmad Pak. Berapa kau, Mat? Nar, berapa kau, Mat? 104. 104. 104. Ahmad, ngomong, Mat. Jadi kalimatnya itu jika dua perkalian bilangan real menghasilkan positif, maka salah satu pertanyaan berikutnya berlaku, yaitu dua bilangan tersebut itu sama-sama positif atau keduanya sama-sama negatif. Oke, bagus, Mat. Bagus. Jadi oke ya itu. Jadi kalau hasil kali dua bilangan real itu positif, kemungkinannya dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Bisa gitu aja. Jadi mengapa Pak Aris selalu menuntut begitu? Itu tadi, biar teorema menjadi terinternalisasi menjadi milikmu. Jadi kalau kamu menemukan hasil kali dua bilangan real ternyata positif, maka sudah terbayang. Mungkin keduanya positif, kalau tidak keduanya negatif gitu. So, itu bahasa kita sendiri. Tapi tentang bahasa simbol, kamu baca teorema formalnya seperti ini. Tapi sekali lagi, penting buat kamu untuk setiap definisi, setiap teorema, kamu bisa memparafrasingkan versi bahasamu sendiri. Sekarang kita sedikit bergerak ke pembuktiannya, yuk pelan-pelan. Yang diketahui ini kan, 1 + 1 = 2. 2 + 2 = 4. 4 + 2 = 6. 6 + 2 = 12. 12 + 2 = 24. 24 + 2 = 36. 36 + 2 = 48. 48 + 2 = 52. 52 + 2 = 54. 54 + 2 = 56. 56 + 2 = 57. 57 + 2 = 58. 58 + 2 = 59. 59 + 2 = 60. 60 + 2 = 120. 120 + 2 = 240. 240 + 2 = 260. 240 + 2 = 270. 270 + 2 = 280. 270 + 2 = 290. 290 + 2 = 295. 295 + 2 = 300. 300 + 2 = 320. 300 + 2 = 360. 300 + 2 = 360. 300 + 2 = 360. 300 + 2 = 360.
AB lebih dari 0 gitu. Kalau AB lebih dari 0, maka pasti A tidak 0 dan B-nya tidak 0. Tapi pertanyaan Pak Haris, mengapa gitu? Why? Siapa yang pengen respon sebelum dilanjutkan? Kalau A kali B itu lebih dari 0, boleh dibaca A kali B itu positif, pasti A-nya tidak 0, B-nya tidak 0. Mengapa? Siapa yang pengen respon? Monggo. Saya Pak izin. Pak. Siapa lagi? IPA 141. Iya, Pak. Karena jika salah satu atau dua-duanya AB itu sama dengan 0, maka hasil perkaliannya juga sama dengan 0. Bagus, Pak. Bagus. Jadi kan ada teoremanya toh, bilangan real dikalikan 0 hasilnya pasti 0. Jadi itu teorema itu yang menjamin bahwa ketika AB, hasil kali AB itu lebih dari 0 atau positif, maka nggak mungkin 0 dua-duanya. Karena salah satu saja 0, hasilnya pasti 0. Oke, bagus, Pak. Nah, sekarang kita berangkat dari satu aja, misalkan. Bentar. Berangkat dari sini. Kita pakai A tidak 0. Berarti berdasarkan sifat trikotomi, kemungkinannya 2 tadi. Kemungkinannya apa lagi? Tadi apa? A lebih Lebih dari 0 Oke, A lebih dari 0. Itu dulu. Nah, kalau A lebih dari 0, maka kita harus menunjukkan bahwa B-nya juga lebih dari 0 gitu. Harus kita tunjukkan bahwa B-nya lebih dari 0. Nah, sekarang A lebih dari 0. B itu boleh saya tulis sebagai gini. B kali 1 gitu. Seperti biasa ya. Nah, satunya sendiri bisa saya nyatakan sebagai B kali A kali 1/A gitu. Sekarang saya punya ini lagi. Ini boleh saya tulis gini juga. AB komutatif sekalian ya, kali 1/A. Sekarang, kalau A-nya lebih dari 0, 1/A-nya gimana? Lebih dari 0, Bapak. Bagus, ini lebih dari 0 juga. Sekarang, AB ini lebih dari 0 enggak? AB lebih dari 0 enggak? Iya, Bapak. Apa? Iya. Dari mana? AB lebih dari 0. Premis. Hipotesis. Iya, hipotesis diketahui gitu, Cak. Yo. Bentar. Pak Aris turun dulu. Sementara kita tahu ini juga lebih dari 0. Hasil kali dua bilangan positif, pasti apa? Sifat tertentu pada perkalian. Pasti ini hasilnya dibandingkan dengan 0 apa? Lebih besar. Lebih besar. Lebih dari 0 kan? Dia dua-duanya elemen B lebih dari 0. Nah, dari sini kan B itu sama dengan bla bla bla. Ternyata dia lebih dari, berarti kesimpulannya dari sini apa? Ya kesimpulannya B itu lebih dari 0. Jadi ketika A-nya lebih dari 0, ternyata melahirkan, dan itu adalah jawaban atau bukti. Bentar. Bukti bagian pertama ini gitu. Wes, sopo wani sekarang kasus kedua. Siapa yang mendiktikan Pak Haris? Kalau A kurang dari 0, lanjutannya apa berarti? Siapa sih wani diktin Pak Haris? Yuk. Mirip dengan itu. Kasus kedua ini A lebih dari 0, yuk. A kurang dari 0, sorry. A-nya negatif. Yuk. Berikutnya siapa? Mirip sekali. Siapa wani? Saya Pak Siapa? Nazwa. Lalu berapa? Kan A kurang dari 0, maka 1 per Bentar, A-nya nomor piro disi kok. 137 ya, Pak? 137. Ya wis yuk, ayo Pak ngomong apa?
karena A kurang dari 0, maka 1/A-nya kan kurang dari 0. Kita buktikan terus? yang B. B sama dengan 1 kali B. Bentar. 1. Oke, B sama dengan 1 kali B. Oke, B kali 1 yuk. Terus sama dengan satunya diganti 1/A kali A kali B. Oh gitu aja wis yo. Terus? Sama dengan 1/A dikali AB. Sing Karena untuk 1/A titik ngono. Wah, kan bisa kayak gini dulu aja wis 1/A gini terus terus apa? karena 1/A-nya tadi kurang dari 0, lalu AB-nya maka B kurang dari 0. Ini tuh siapa? Ragu-ragu kalimat yang terakhir mau. Frekuensinya nggak yakin mau wah. Nggak yakin kamu ayo di atau yang lain boleh masuk silakan siapa untuk menunjukkan B-nya kurang dari 0 siapa ayo. Boleh juga macam-macam caranya Rek ya. Saya Pak Aris boleh gini juga. AB kan lebih dari 0. Kalau kedua ruas saya kali 1/A, misalkan gitu. 1/A tadi kan kurang dari 0. Dikali ya, dikali. Kalau dikali bilangan negatif, tanda beda samanya apa? Dibalik kan? Berarti AB gini boleh. Salah satu cara yang lain ya. Kali 1/A dibalik gini. Berarti 0 kali 1/A. Gitu. Ini dibalik sedikit nih Pak Haris, misalkan BA. Jadi caranya macam-macam, Rek. Pakai yang mana silakan. Ini 0 kali bilangan real yang manapun kan jadi 0 juga. Terus ini B kali A kali 1/A, begini boleh. 0. Berarti B kurang dari kali 1 kurang dari 0, maka B-nya jadi macam-macam caranya, Rek. Gak hanya satu model gitu. Kurang dari 0 itu. Dipahami gak sampai sini, Rek? Dipahami. Jadi boleh macam-macam gitu. Jadi boleh berangkat dari seperti itu, boleh macam-macam. Jadi caranya macam-macam untuk membuktikannya. Kalau buktinya Pak Aris yang ini, yang bawah ini, kan menggunakan sifat ketertutupan pada perkalian. Bilangan, ada operasi perkalian pada P, pada himpunan bilangan real positif, itu boleh. Itu ya, beres. Dua teorema ini sudah, atau teorema ini sudah terbuktikan gitu. Sekarang gak usah lengkap di buktinya ya, saya kira nggak sulit kok iki. Gak usah kolaboratif karena kamu gak usah kolaboratif di situ. Sama Wahni aja buat korolarinya ayo. Untuk yang A, B kurang dari 0. Yuk, yang kurang dari 0 teoremanya berbunyi seperti apa? Tadi kan teorema awalnya AB lebih dari 0. Sekarang yang kurang dari 0 seperti apa? Saya mau coba, Pak. Siapa iki? Safira. Fir. 167 ya, Fir? Iya, 167. Ya, Fir. Ya, Fir. Ngomong, Fir. Kalau tadi itu kan AB lebih dari 0 itu kan AB-nya harus bertanda sama, atau kalau misalkan AB-nya positif berarti kalau misalkan A-nya positif, B-nya positif gitu kan. Kalau sekarang AB-nya kurang dari 0 berarti A, ketika A-nya itu positif berarti B-nya itu kebalikan dari A atau negatif. Oke. Bagus, Fir. Mencoba menyatakan dengan bahasa sendiri sudah oke. Jadi yang saya sampaikan Safira itu ya korolali ini tulis Pak Aris ini. Pak Aris cuma pengen tahu itu.
dan pembuktiannya nggak sulit juga gitu. Pembuktiannya persis dengan yang atas tadi. Nggak usah dibahas ya, kita dibahas. Dibahas tagak, pembuktiannya salah satu aja dibahas tagak. Korolari ini. Bapak, Apa? dibahas aja. Mas aja, poin enak men kan, Rek. Gak apa-apa, harus coba dibahas satu aja ya, satu penggal aja. Yang bentar. Dibahas Pak Haris satu bagian aja ya, satunya enggak karena persis sama korek. Saya punya AB kurang dari 0. Sopo wani, satu langkah tadi apa berarti? Ayo sopo ini. Berarti apa tadi konsekuensinya? A kurang dari 0 dan B kurang dari 0. Bukan bukti kok, berarti A-nya tidak 0 dan B-nya tidak B-nya tidak sama dengan 0. B-nya tidak 0 juga dong. Nah, kita berangkat satu aja. A tidak 0. Ada dua kemungkinan, kita ambil satu aja. A-nya positif. Berarti kita ambil kasus yang pertama ini, kasus yang pertama ini yang kita ambil. A-nya positif. Sementara kalau A-nya positif, boleh pakai ya. Berarti seper A-nya gimana? Positif. Positif juga. Setiap apa sekarang kita punya diketahui juga AB itu kurang dari 0. Boleh pakai ini, boleh. AB kurang dari 0. Pakai ini boleh. Dari hipotesis kan. Terus kedua ruas dikalikan dengan seper A. Karena seper A positif, maka tandanya kan tetap. Berarti jadi pelan-pelan, bukan terus AB gini dulu, B kurung dulu kali seper A. Gini dulu pelan-pelan. 0 kali seper A. Mengapa tandanya tetap dikalikan bilangan positif itu? Baru dibalik dulu. BA kali seper A. Ya kudu alam ngene deh. Kudu 0 kali seper A itu ada teorema 0. Pelan lagi, asosiatif lagi. A kali seper A gini, kurang dari 0 begini. Baru satu langkah lagi, B kali 1 kurang dari 0. Mana? Sudah tadi Pak Aris, oke. Maka ini kemudian B-nya kurang dari 0 gitu. Sudah ketika A-nya positif, ternyata B-nya negatif. Itu teorema yang pertama ini, bagian yang pertama. Jadi nikmatilah tahapannya itu kelihatan runtut smooth gitu. Yang bagian kedua nggak dibahas Pak Haris sama persis kok. Kalau dibahas nanti menghina namanya. Nanti nggak dibahas Pak Haris yang kedua. Wes beres. Sampai di sini dipahami Kak Rek? Masih dipahami apa enggak? Masih ya? Kecepatan apa Kak penjelasan Pak Haris? Kalau cepat apa Kak? Bisa diikuti Bapak, aman. Masih bisa diikuti ya? Oke, ya wis. Sekarang lanjut. Dipikirkan masing-masing aja. Entah desain untuk luring tau sebenarnya. Nah, kamu minta daring ya nggak apa-apa daring. Oke. Jadi pertanyaannya ini gini di tugas ini ya. Sekali lagi di tugas ini pertanyaannya. Apakah penyelesaian dari A kali B lebih dari 0 atau positif itu sama dengan A per B lebih dari 0? Yuk sama komentar silakan. Memilih penyelesaian yang sama. Dipikirkan sejenak, terus habis itu boleh yang memberikan tanggapan. Meskipun tanggapannya belum selesai nggak apa-apa. Masih setengah gitu, tapi sudah punya ide dulu silakan.
Ada yang sudah punya gambaran? Ada yang punya gambaran? Siapa lagi? Mia itu dah, satu dah. Mia. Gak apa-apa ngomong kowe Mia, gak apa-apa kan berpendapat semua. Yuk Mia ngomong. Oke, bagus Mia. Sudah tergambar idenya gitu. Tinggal pembuktiannya seperti apa gitu. Jadi real itu dari ide itu kemudian kita cari pembenar, disusun struktur berpikirnya berdasarkan hal-hal yang sudah dibuktikan kebenarannya, tinggal itu aja. Jadi misalkan kan kita punya ya, kalau tetap Mia dulu aja, kalau AB lebih dari 0, kemungkinan solusinya apa tadi Mia? Kemungkinan solusinya kan ada 2. Apa Mia? Oke, dan B-nya positif. Kemungkinan yang kedua? Oke, A-nya negatif dan B-nya negatif. Oke, sip. Nah, sekarang kita coba terapkan. Apakah A per B itu bisa menggunakan itu? Ya sudah sama aja. A per B itu kan boleh dituliskan dengan A kali seper B gitu. Berdasarkan apa? Definisi pembagian gitu. Definisi pembagian. Kan kali itu. Dan ini kalau kurang dari 0, kan bentuknya sama dengan ini. Cuma wujudnya 1/4. Berarti tetap Mia. Kalau bentuknya seperti ini, sorry, lebih dari 0 nih. Ini lebih dari 0 ya, bentar. Ya, lebih dari 0 misalkan gitu. Berarti solusi yang pertama apa, Mia? Mia masih di situ? Berarti kemungkinan solusinya apa, Mia? Dari A kali seper B lebih dari 0. Solusinya apa, Mia? Yuk, Mia, apa solusinya? A lebih dari 0 dan bagus. Kan bentuknya seperti ini dulu berdasarkan teoremanya. Sementara kita tahu bahwa seper B lebih dari 0, itu akan berkonsekuensi pada B-nya. Iya. Berarti ini kalau digabungkan, kan sama dengan ini, kasus yang pertama ini gitu loh. Dipahami gak, Dek? Sama. Bentar.
solusi yang kedua, ketika A kurang dari 0, maka 1/B-nya harus kurang dari 0 juga agar dia lebih dari 0 hasilnya. Nah, 1/B itu kurang dari 0, itu berakibat B-nya kurang dari 0 juga. Maka ini digabungkan, kan jadi solusi yang kedua itu. Itulah mengapa dengan ilustrasi yang diomongkan Mia tadi, dua ketidaksamaan ini memiliki solusi yang sama gitu. Dipahami sampai di sini, Rek? Paham? Paham Bapak, aman. Pak. Masih aman? Insya Allah aman. Oke, yuk. Sekarang lanjut. Nah, sekarang lihat. Ini bukan apa ya? Bukan apa? Jangan dilihat mekanistiknya. Ini orang sing nyala mikrofonmu. Mantul di saya. Coba dimatikan semua dulu. Sudah? Oke. Jadi sekali lagi ini jangan dilihat dari kalau diminta menyelesaikan langsung itu ya enak ya Rek, kamu Rek, ini bukan sesuatu yang sulit kok. Tapi yang dituntut di sini bukan itunya. Bentar ya. Ya. Suara saya masih terdengar ya? Terdengar Bapak. Oke yo. Sekarang sekali lagi jangan masalah solusinya, tapi setiap langkahnya berdasarkan apa itu dulu aja. Sehingga Pak Aris dari soal ini, Pak Aris bergeser menjadi X kuadrat min 3X plus 4 lebih dari 0. Berarti Pak Aris menuliskan ini itu berdasarkan apa? Argumennya apa misalkan? Pak Aris merubah jadi ini, apa? Teorema apa yang apa itu saya katakan bisa digunakan untuk mendasari langkah yang saya pilih ini? Apa teorema apa? Kedua harus dikurangi. Negatif Oke, juga. bagus. Suaranya siapa lagi? Silmah, Pak. Silmah, bagus, Ma. Kedua ruas dikurangi berapa, Ma? 3X plus 4. Oke. Nah, kan ada teorema. A kurang dari B. Duh, Pak, pengurangan kan nggak ada. Pengurangan ya. Penjumlahan dengan lawan kan sama dengan pengurangan. Definisi pengurangan boleh. Jadi seperti itu gitu. Terus kemudian, jadi setiap melangkahnya Pak Aris punya argumen pembenar gitu. Jadi tapi kalau mau rigid yo ditulis dulu pengurangannya gitu boleh. Tapi Pak Aris loncat gak apa-apa. Pakai distributif, saya punya X min gini. 3X min 4 lebih dari 0. Itu distributif yang kemarin. Terus kemudian kita faktorkan. Pemfaktorannya kan X min 4 ini X plus 1 lebih dari 0. Pertanyaannya Pak Haris adalah, mengapa perlu memfaktorkan? Coba menjawab. Boleh. Mengapa perlu memfaktorkan? Mengapa? Mengapa perlu memfaktorkan? Atau misalkan guru bangun, Saya coba Pak. bisa pergi. Galuh. Halo ya boleh. Untuk menentukan pembuat nolnya Pak. Untuk menentukan pembuatannya. Yang lain. Mengapa kita butuh memfaktorkan gitu? Seperti itu gitu. Atau mengapa kalau saya tanyakan gini, mengapa Pak Aris perlu membentuk menjadi bentuk ini? Mengapa?
Oh, supaya bisa dibuat teorema yang sebelumnya, Pak. Ya apa ya, Pak? A kali B lebih dari 0 itu, Pak. Iya, karena teoremanya berbunyi A kali B lebih dari 0 gitu loh. Itulah mengapa ketika kamu pernah mendengar guru mengatakan, oh menyelesaikan persamaan itu nolkan salah satu ruas, terus faktorkan, itu dipagari oleh teorema yang tadi baru saja kita buktikan tadi, yang punya dua konsekuensi itu gitu loh. Ngerti maksudnya, Rek? Karena Tahu, Pak. teoremanya berbunyi A kali B lebih dari 0 gitu. Ini kita berupaya menuju ke bentuk teorema yang baru saja kita omongkan itu gitu loh. Maka solusinya, kemungkinan pertamanya apa berarti solusinya? Ayo siapa jawab? Berarti apa? Kemungkinannya apa? Jadi ini bukan masalah bisanya itu ya. Kita menggunakan teorema gitu loh. Ayo, berarti kemungkinannya apa yang pertama? Silma Daiki. X min 4 lebih dari 0, terus mah? Berhenti di situ aja? Dan bagus. Dan X plus 1-nya lebih dari 0. Ini kemungkinan pertama. Dari mana? Ya teorema. Teorema ini tadi, ini A-nya, ini B-nya. Maka kalau A kali B lebih dari 0, maka A-nya lebih dari 0, B-nya lebih dari gitu. Terus ini kemudian kedua ruas saya tambah 4, berarti X lebih dari 4. Kemudian ini kedua ruas, ini kalimat dan ya. Kedua ruas saya tambah negatif 1, maka X lebih dari negatif 1 gitu. Ada dua syarat, dia lebih dari 4, sekaligus lebih dari negatif 1. Maka irisannya siapa? Yang memenuhi siapa? X-nya harus Lebih dari 4. apa? Lebih dari 4. Lebih dari 4. Yang memenuhi dua syarat itu gitu. Dan kasus yang kedua, sudah. Kasus yang keduanya apa? Berarti X min 4-nya kurang dari 0 dan apa? X plus 1 kurang dari 0. X plus 1 kurang X dari satunya 0. kurang dari 0 juga gitu. Jadi sekali lagi, bukan, ini kan masalah menyelesaikan ini kamu gampang semua, Rek. Tapi bukan itu yang dituju di perkuliahan ini gitu loh. Tapi sekali lagi, setiap melangkah kamu punya argumen pembenar gitu, punya alasan, teorema, definisi, atau korolari misalkan. Maka ini X kurang dari 4, dan X-nya kurang dari negatif 1. Maka ini ketika ini diiriskan jadi siapa? X kurang dari 1. X kurang dari Negatif 1. Negatif 1. negatif 1. Maka solusi totalnya dia lebih dari 4 atau misalnya dua solusi ini dan itu. Itu solusinya. Jadi sekali lagi jangan meremehkan setiap tahapannya. Karena setiap tahapan itu didasari oleh definisi atau teorema atau apa gitu. Jadi benar-benar yang kamu lakukan itu meyakinkan gitu. Karena selalu ada dasar yang menjadi pijakan kamu berbuat itu gitu. Dipahami, Re? Paham, Pak. Oke, beres. Wes 5 menit cobaan. Yang B. Silakan dicoba 5 menit. Terus nanti ngomong Pak Aris bagian nulis. Pak Aris tak istirahat sih ngomongi. 5 menit dari sekarang yang bagian B yuk. Pak Aris tak istirahat sih ngomong. Sambil tak stop screen dulu. Silakan dikerjakan dulu, ayo.
Satu anu aja. Yang bagian B itu tadi. Halo Ibu Mas Surya. Assalamualaikum. Surabaya. Iya. Oh, jadi ini memang sibuk. Kalau sibuk nanti sibuk saya mengganggu. Ini itu sih mau satu uang. Saya kapan itu? Ini mau satu atau orang? Kapan itu sebabnya? Oh, saya juga kamu Surabaya. Oh, terus saya sudah iya Pak David dari ini berbagai potongan buku ya kan? saya kalau ternyata sekarang di sini Nggak ada masalah, Rek. Beres ya. ini masih ada jalur tanpa apa-apa. Ada juga teman saya Pak Iskandar yang dari Bakaran tahun sekelas dia lebih dulu saya belakang sudah jadi guru TNS lagi saya masih sama ya tadi itu ceritanya Pak Ibunya saya gini Bu jangan kenal nama Pak Agung sebenarnya saya ikut muridnya sama Ini ada Siapa yang mau nyoba? Ayo Pak Haris yang yang apa? Menuliskan. Siapa? Ayo, siapa? Dengan bentuk seperti ini, X-nya pasti tidak nol ya. Karena X-nya wujud seperti X itu ada kan seperti tidak nol.
Satu langkah lagi, satu langkah dulu yuk, siapa? Oh, itu pendekatan dekat. Langkah pertama apa wis Paris wis? Seper X min X kurang dari 0. Terus berarti ini apa? Terus ini berarti sekali lagi 1 min X kuadrat per X gitu. Menyamakan menyebutnya. Nah kalau gini kan ini bentuk pembagian kan tadi sama dengan perkaliannya juga. Berarti solusinya kemungkinan pertamanya apa? Kemungkinan pertama solusinya 1 min X kuadratnya lebih dari 0. Namun X-nya kurang dari 0. X-nya apa? X-nya kurang dari 0 kan? Kalau kemungkinan keduanya berarti 1 min X kuadratnya kurang dari 0 dan X-nya lebih dari 0. Terus diselesaikan sendiri-sendiri deh. Jadi misalkan dari sini yang ini dulu difaktorkan. Berarti kan 1 plus X ini 1 min X misalkan. Dia lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 sudah berarti kan ini 1 plus X-nya lebih dari 0. Ada dua kemungkinan lagi di sini. Dan 1 min X-nya lebih dari 0. Kalau yang terjadi berarti kan X lebih dari negatif 1 dan X kurang dari 1 misalkan. Nah kalau ini dijadikan 1 kan berarti dia lebih dari negatif 1 kurang dari 1. Ini tapi kemudian diiriskan lagi dengan ini, Rek. X-nya harus kurang dari 0. Jadi diiriskan dengan ini. Berarti hasilnya apa? Jadi kita punya negatif 1 kurang dari X, terus Kurang dari 0. Kurang dari 0. Sudah selesai. Tapi ini baru kasus pertama. Kasus keduanya ya lanjutkan lagi. Itu pun belum kasus yang bawahnya. Dan seterusnya gitu. Itu beberapa yang jadi sekali lagi di sini itu bukan tentang mekanistiknya tapi mengenai setiap tahapannya ada argumen yang menyertainya. Itu ada titik tekannya sehingga benar-benar setiap tahapan yang kita lalui itu bersandar pada satu teorema atau definisi gitu. Bukan kita cuma bisa menyelesaikan, tapi ketika ditanya mengapa seperti itu, kita nggak bisa jawab gitu. Karena semua soal jenis saya kira sudah pada kategori mudah ketika hanya diselesaikan secara mekanistik. Beres. Yang ini nggak dilanjutkan Pak Aris itu, yang lainnya yo lengkapi sendiri deh, ojo Pak Aris KB.
Beres, yang berikutnya nah definisi kecil. Coba saya ajukan pertanyaan dulu. Tante ini Pak SBB ngantuk ini. Dari definisi itu coba ajukan pertanyaan dulu. Ayo, siapa sih mau tanya boleh. Pokoknya salah satu yang saya sasar di mata kuliah ini adalah keterampilan mengajukan pertanyaan atau membuat soal gitu. Yuk, siapa yang pengen mengajukan pertanyaan? Mencoba memahami definisi itu, terus boleh mengajukan pertanyaan. Meskipun kamu sendiri sudah tahu jawabannya boleh, nggak apa-apa, tapi coba belajar mengajukan pertanyaan dulu. Kalau mau banding ya, 5 pieces paha crispy ini 100.000. Itu 10. Sama tambah. Ini kalau saya jawab banyak aja. Terus ini aja 2 aja ya. Beli 10 pieces berarti 1 pieces. Bebas memilih gitu. Promo banding 5 paket 5 paha crispy harga 100.000. Ya. Ini konsernya banyak teman saya kira yang menyukai ayam pedas gitu. Aspek pedas nggak sih? Iya. Yang seperti mayor chicken. Dulu, nggak sih. Sayap ayam itu apa nggak? Populer nggak ada kasih chicken wings gitu. Iya, chicken. Pasti bagian apa yang populer itu? Nggak tahu. Enggak, ini bisa kita jadikan yang biasanya orang yang dia biasanya dia potongannya besar. Sudah mau ini nanti pedas dan minyak ayam. Suka ini tapi promonya itu jadi concern. Banyak kali ini nggak ketika lagi ini rasanya biasanya sekali pilihan ini yang bisa sama yang pedas yang sama aku bikin ayam ini kan bikin ayam sama sayap. Ayo, Kak Ana yang ngajukan pertanyaan. Mau kontak-kontak aja Angeli. Apa? Iya. Itu ada konsep satu lagi sehingga terus pakai keluarga. Saya Pak. Waduh men, suara nih gak krungu. Oh iya, sudah dengar. Siapa? Enggak. Gak krungu. Siapa? Bisa Pak 066. Oke, ya. Takut apa nih non-nanam Nisa ini? Kan di definisi itu bilangan real yang lebih dari sama dengan kenapa harus lebih dari sama dengan kan itu Pak yang B kuadrat kan sama dengan A. Misal kalau negatif kan B kuadrat kan bisa jadi positif sama dengan ini. Suaramu waduh nis, gak seberapa yuk. Saya tangkap sedikit tapi suaramu waduh. Ada temennya yang bisa anu enggak?
mengulangi suara Nisa ngono. Suara Jawa. Ini sudah kedengaran apa? Apa masih jauh? Ya satu anu tapi alon-alon yuk coba yuk. Kan di definisi itu B harus lebih dari sama dengan 0. Ya. Apakah harus lebih dari sama dengan 0, Pak? Padahal yang bawahnya itu jika dan hanya jika B kuadrat itu sama dengan A. Kan bisa min 3 kuadrat itu hasilnya positif. Min 3 kuadrat kan 9. Oke, bagus sih saya tangkap nih dan pertanyaannya bagus. Oke, gini jawabannya gini, apa itu? Yang pertama adalah operasi akar ini didefinisikan pada bilangan real non negatif, itu dipegang dulu. Tapi pertanyaannya bagus, jadi kita mau mengenai, bentar, oke. Saya buat dulu, saya cari kursor dulu. Saya akan mencoba mendefinisikan akar ini. Tapi kita bisa melakukan ini, kita harus memenuhi syarat ini dulu. A-nya harus non negatif gitu. A-nya harus non negatif. Bilangan negatif nggak boleh masuk akar pada kasus analisis real ya. Kita nggak ngomong tentang bilangan kompleks dan sebagainya. Karena ini analisis real. Terus berikutnya juga ada batasan. B ini kan hasil dari akar. Maka B-nya itu juga non-negatif gitu. B-nya ini sudah dibatasi non-negatif. Meskipun kamu ngomong tadi B-nya negatif 3 kuadrat itu sama dengan 9. Ini nggak salah. Tapi ini kan konsekuensi saja. Dari syarat itu aja. Sehingga kalau kita misalkan kita punya 9, apakah bisa ditarik akar? Bisa, karena apa? Memenuhi syarat ini. Beres. Hasilnya apa? Hasilnya itu 3 saja. Tidak ada negatif 3-nya. Enggak ada. Karena apa? Definisi. Harusnya itu definisi nilai apa itu akar itu ada melibatkan harga mutlak sebenarnya. Salah satu buku misalkan di kalkulus dan sebagainya melibatkan harga mutlak. Tapi karena nilai mutlak itu belum kita bahas, kita menghindari itu dulu gitu. Kita menghindari itu dulu. Sehingga di sini misalkan yuk akar 4, yuk 2 saja. Tidak ada yang lain gitu. Dipahami, Nis? Halo, Nis. Khususnya Nisa, paham gak, Nis? Iya, Pak, sudah sampai. Jadi, yang tadi saya katakan, boleh dibahasakan begini. Akar suatu bilangan real non-negatif itu adalah bilangan real non-negatif yang kuadratnya sama dengan bilangan yang ditarik akar. Itu. Kemudian dibahasa formalkan seperti yang tertulis di pernyataan definisi itu. Jadi untuk menarik akar, pada sekali lagi semesta bilangan real ya, kita bisa melakukan akar ketika bilangannya non-negatif. Dan hasilnya juga non-negatif gitu. Jadi akar suatu bilangan real non-negatif nggak pernah negatif, nggak pernah. Itu makanya saya minta untuk bertanya gitu. Jadi jangan sampai setelah berikut perkuliahan ini, atau sebenarnya di kalkulus sudah disinggung juga sebenarnya. Kamu masih menyebut akar 4 itu plus minus 2. Enggak. Tapi tetap 2 saja gitu. Karena akar 4 itu adalah hasilnya adalah bilangan real non-negatif yang kuadratnya sama dengan 4. Satu-satunya bilangan real non-negatif yang kuadrat 4 sama dengan 2. Maka akar 4 itu 2 saja gitu. Definisi ini meneguhkan pesan itu gitu. Nah sama, mengapa akar 0 itu sama dengan 0? Ya sudah, 0 itu satu-satunya, itu ada definisi. Atau ada yang mau jawab dulu boleh. Misalkan kalau Pak Arsi menanyakan kecil, mengapa akar 0 itu 0? Dijawab dengan apa?
Misalkan, mengapa akar 0 itu 0 misalkan. Ada yang merespon? Oke, Rek. Kenapa akan 0 itu 0 misalkan? Ono sing apa itu menanyakan begitu gitu. Mengapa? Jika 0 dikali 0 hasilnya 0. Siapa iki? Suaranya siapa? Silma ya? Bukan, Pak. Siapa? Suara siapa sih? Atas posisi suara nih di jauh banget siapa? Tadi ada 2 orang yang ini, Pak. Siapa? Pak Aris gak tahu, Pak Aris share kok. Anggun sama Nisa, Pak. Oke. Ya Bang Gun, ngomongin Gun, ya Bang Gun. Karena jika 0 dikalikan dengan 0 hasilnya 0 atau 0 kuadrat itu hasilnya 0. Oke, apa-apa Anggun. 176 ya, Gun? Oke, Pak. Ya balik lagi, Re. Misalkan gini ya. Misalkan andaikan misalkan akar 0 itu tidak sama dengan 0, andaikan. Berarti misalkan andaikan akar 0 atau gini, andaikan akar 0 itu misalkan gini, andaikan akar 0 itu sama dengan A dan A-nya tidak 0, misalkan gitu. Andaikan itu. Berdasarkan definisi, maka A kuadrat itu harusnya kan sama dengan 0, harusnya. Konsekuensi ini dari definisi akar. Tapi ini kontradiksi dengan apa? Kontradiksi dengan apa? A kuadrat lebih besar dari 0. Siapa iki suara siapa iki? Devi. Devi. Nama pira Devon Dev? 020. 020. Devi, oke. Jadi benar, ini kontradiksi dengan kuadrat bilangan real tak 0 itu lebih dari 0, kontradiksi dengan itu gitu. Maka ya pengandaian salah, harusnya sama dengan 0 itu gitu. Jadi hal kecil pun bisa kita menemukan pijakannya yang kokoh gitu, Re. Seperti itu gitu. Terus berikutnya sudah contoh-contoh tinggal ke arah itu ya. Pak Aris sampaikan dulu juga. Ada ndak yang ditanyakan apa yang kita diskusikan sampai sejauh ini? Monggo yang mau tanya silakan. Yang mau tanya silakan. Ada yang ditanyakan? Atau masih cukup jelas? Jelas. Jelas. Pokoknya aku nih jelas-jelas ini. Dan sekarang contoh 1 bagian A dibahas Pak Haris ya. Ini contoh 1 bagian A. Tapi nanti sekali lagi diikuti. Gak paham tanya ada cuma menengah ya. Jadi ini itu simbolnya biimplikasi. Ini juga biimplikasi. Harusnya ke kiri ke kanan buktinya. Tapi Pak Haris 1 aja. Yang ke kanan nih, ke kiri ini ya kamu aja. Jadi yang A itu mau ditunjukkan dari kiri ke kanan ya. Kalau A kurang dari B, maka ke kiri kanan dulu. A kuadrat kurang dari B kuadrat. Misalkan ini dulu. 1 ini dulu.
dan di atasnya ada payungnya ya, bahwa AB-nya itu non negatif. Tapi untuk pembuktian ini yang pertama, bagian 1 dulu, kita asumsikannya untuk A sama dengan 0, A-nya kan mungkin 0 deh. Kalau A-nya 0, beres. Untuk kasus A0 beres. Sederhana gitu loh. Karena A0 berarti kan 0 kurang dari B. B kan lebih dari 0 berarti kan. Nah kalau B lebih dari 0, pasti 0 kuadrat itu kurang dari B kuadrat. Mengapa? Ya, teorema yang tadi, ini pasti benar ini. Karena apa? Hasil dari kuadrat bilangan real tak 0, B-nya kan lebih dari 0. Berarti kan dia nggak 0. Maka dia pasti lebih dari 0. Ini ada teoremanya, maka yang terbukti sudah beres. Jadi kan 0 kurang dari B kuadrat. Ini sudah terbukti beres. Yang menjadi masalah, ya bukan masalah sih. Yang pertama adalah A tidak 0. Dan hipotesisnya bilang apa? A itu kurang dari B gitu. A tidak 0 dan berdasarkan berarti kan itu ya. Dan A lebih dari 0 ya. Diketahui dari mana? Dari sini loh. Bentar, mana? Yang ini. Sekarang A lebih dari 0 gitu. Dan karena A lebih dari B dan A lebih dari 0, maka bisa kita simpulkan bahwa B itu kan lebih dari 0 juga. Beres. Nah sekarang ini kan boleh ditulis B min A itu kalau dibandingkan dengan 0 gimana? Kalau B itu lebih dari A, maka B min A-nya B min A-nya ada definisi Rek. Kapan Lebih ya? dari. Apa? Lebih dari. Oke, lebih dari 0. Safira tadi suara nih. Ya, Fir. Devi, oke Dev. Sekarang A lebih dari 0 dan B lebih dari 0. Apa kesimpulanmu tentang A tambah B? Pasti A tambah B lebih dari 0. Lebih dari 0. Menggunakan apa? Sifat tertutup toh. Pada penjumlahan bilangan positif. Gimana bilangan real positif? Sekarang ini digabungkan jadi 1. A tambah B dikalikan A kurang B pasti apa? Dua-duanya positif pasti? Lebih dari 0. Lebih dari 0 juga, bentar ya. Baterainya Pak Aris mau habis bentar. Ayo Pak Aris nyari cas dulu. Oke. Sementara lanjut ya. Ini kali ini hasilnya apa? B kuadrat min A kuadrat. Apa? Ada yang kebalik enggak? B min A. Oke, kuali iki mau Pak Aris iki lho, tulisan kuali ya. Dicoret Pak Aris sih. Wong nyadi kita B min A kok. Boleh tulis Pak Aris gini sekali lagi. Berarti B plus A kali B min A pasti lebih dari 0. Hasilnya apa? B kuadrat min A kuadrat lebih dari 0. Lebih dari? Berarti boleh ditulis apa? B kuadrat lebih dari A kuadrat. Sudah terbukti toh? Mana atas itu loh. Harus menaikkan kursoris dulu. Kan sudah terbukti. Beres. Terus mau dibuktikan lagi misalkan akar A kurang dari akar B gitu.
Tetap di kasus yang kedua ya, A lebih dari 0 ini. Oke. Ini dulu yang mau dihapus di mana ini? Mau ditaruh Pak Aris yang sini dulu aja. Oke. Untuk A lebih dari 0 lagi kasus yang A sama dengan 0 itu sama mirip sama. A lebih dari 0, A lebih dari 0 ya. Karena A-nya tidak 0 itu di sini. Terus kita juga punya sekali lagi A kurang dari B, terus boleh ditulis sekali lagi B min A lebih dari 0. B min A itu boleh dinyatakan sebagai hasil kali antara akar B min akar A dikali akar A plus akar B. Ini boleh lebih dari 0 gitu. Nah, dari sini A lebih dari 0, akar A juga lebih dari 0. Dan nggak mungkin 0 akar A itu, karena satu-satunya bilangan yang diakarkan 0, ya 0 itu aja. Nah, kok tahu lebih dari 0? Gak kemungkinan kurang dari 0. Ya definisi akar tadi. Definisi akar tadi kan bilangan non negatif. Dan 0 itu satu-satunya. Demikian juga B. B ini kurang dari 0. Jadi B lebih dari A malahan. Ya pasti lebih dari. Maka akar B lebih dari 0 juga. Maka ini ketika dijumlahkan, hasilnya pasti apa? Lebih dari Apa? Lebih dari 0. Lebih dari, berarti akar A tambah akar B juga lebih dari 0 gitu. Nah sekarang lihat, ini hasil kali dua bilangan real. Bentar, mana ini? Ini sudah tahu lebih dari 0. Ini lebih dari 0. Apa yang dapat kamu katakan tentang ini? Ya teori yang tadi. Hasil kali dua bilangan real akan lebih dari 0. Salah satunya lebih dari 0. Maka yang satunya pasti. Yang ini pasti. Lebih dari 0. Lebih dari 0 juga. Berarti dari sini kita simpulkan akar B min akar A itu lebih dari 0. Dan boleh ditulis apa? Akar B lebih dari akar A. Itu sudah terbukti itu. Yang atas tadi mana? Oke. Yang mau dibuktikan kan ini kan? Kan sudah terbukti itu. Sudah beres. Itu baru ke kiri kanan, yang lainnya ya kamu buktikan sendiri deh. Yang mau tanya silakan, sambil Pak Aris mau mendengarkan hujan dulu. Sebentar. Ada yang tidak dipahami silakan ditanyakan. Si banter suaramu siapa suaranya siapa iki? Udane terus titik. Siapa? Mia. Iya Mi. Iya. Oh, oke. Ya kalau apa dari apa itu dari tengah ke kanan, dari tengah ke kanan tadi kamu kan juga bentar. Di tengah tadi, ya kita manfaatkan B min A itu kan, nggak apa-apa. Itu boleh kalau misalkan dari tengah ke kanan, misalkan. Terus misalkan
kamu akar lagi kan gitu. Dari tengah ke kanan itu agak sulit bisa langsung itu. Memang kita bisa ngambil dari yang kiri aja nggak apa-apa. Tapi kan kita bisa menunjukkan yang kanan juga. Tadi dari tengah yang kanan itu juga, paling tidak kan kita dari A, kita juga mendapatkan B min A lebih dari 0 itu. Maksudmu kan memang bagaimana kalau di tengah langsung ke kanan gitu kan, Mia ya? Nah, terus kamu punya anu enggak? Kamu punya satu apa ya? Alternatif enggak kalau dari tengah langsung ke kanan? Nah, boleh juga gitu loh. Kalau dari Kak Wawa, terus kon ngene Mia, terus kon Pak Haris iki aku takok sampe takok ya mesti rek, takok ya kudu ditakoki. Dihapus dulu ya, dihapus dulu ya. Dihapus Pak Haris dulu semua. Sekarang balik lagi Mia, ditulis di kalau pengen anu ya, bentar. Oke, dari sini dulu Mia. Sebenarnya tadi kan sudah dibuktikan dari itu, kan dari sini dulu A kuadrat kurang dari B kuadrat. Kan boleh ditulis dari sini, boleh tulis bahwa B kuadrat, bentar, min A kuadrat, itu kan lebih dari 0. Terus kemudian kamu faktorkan tadi, B min A, B plus A, itu lebih dari 0 misalkan. Terus kamu sini kan, oh dua-duanya 0 atau dua-duanya negatif gitu. Maka dari sini kan ada dimungkinkan misalkan kamu kan dari sini bisa menghasilkan salah satunya loh ya. Yang mungkin B min A-nya lebih dari 0 yang mungkin. Karena apa? Kita punya ini. Jadi ini pun bentar. Bisa yang mungkin ini sekali lagi, yang ini negatif nggak mungkin karena ada pagarnya itu. Nah dari sini, dari hasil ini, terus kemudian dilanjutkan kemana? Ya mau tadi, Mia, akar B min akar A kali bentar, betul gak ada. Akar B plus akar A lebih dari 0 itu. Gitu Mia. Dari sini jatuh ke sini. Kalau mau pengen dari situ, dipahami Kak? Iya. Iya, sekali jalan. Iya. Jadi apa? Oke. Ya. Jadi ini sebenarnya kesimpulan ini kan ini sekali lagi harusnya ini kan ada dua-duanya positif, dua-duanya negatif. Tapi yang negatif ini nggak berlaku karena apa? Tertabrak oleh kondisi yang depan tadi gitu. Maka yang berlaku yang ini. Nah, ketika yang berlaku yang ini dilanjutkan dengan yang ini boleh gitu, Mia. Oke ya, Mia? Oke, aman, bagus Mia. Oke sih, pertanyaannya bagus. Yang kedua ini ada istilah pengenalan ya, tapi seharusnya kamu di statistik juga tahu. Statistik sudah dapat ya? Statistik Rek? Metode statistik sudah dapat? Mata kuliah metode statistik sudah dapat belum? Adanya statistika aja, Pak. Statistika saja, oke. Sekarang, ini itu apa? Di statistik namanya apa ini? Rata-rata. Iya, ini arithmetic mean, AM. Ini GM. Untuk dua bilangan ya, untuk dua bilangan. Nah, kapan itu terjadi? Misalkan kita jawab dulu ketika A-nya sama dengan B, maka ini jadi gitu. Kalau ini pertanyaannya kapan kesamaan? Ada pertanyaan yang ini juga toh. Kapan kesamaan terjadi? Kan B real positif ya. Ketika A sama dengan B misalkan. Kan yang kiri jadi siapa? Yang kiri kan jadi akar. A
kali B kan sama dengan akar B kuadrat gitu. Kan sudah, akhirnya kan jadi B gitu. Ini dari mana? Ya dari definisi akar tadi. Kok muncul B saja, Pak? Ya B-nya kan tadi kan bilang real positif, kan masuk ke dalam bilangan real non negatif itu. Karena ini kalau ini kan tadi definisinya apa? Kan definisinya akar, bentar. Akar A itu sama dengan B jika B kuadrat sama dengan A, misalkan gitu. Nah ini sama dengan ini. Di dalam ini asumsinya A, berarti ini kan B beneran toh, B kuadrat kan sama dengan A, jadi sama pulih. Kan ini jadinya B, dan luas kanan kan sekali lagi sudah setengah, A sama dengan kan B plus B. Berarti kan setengah kali 2B yang hasilnya B itu, maka kesamaan terjadi di situ. Tapi yang mau kita itu terjadi kapan, yaitu ketika AB-nya sama, bilangan real positif gitu. Jadi sekarang mau naikkan dulu kursornya. Mana? Oh, ke atas. AB itu elemen B, kan bilangan real positif ya. Tadi kita menggunakan istilah B, kan kemarin sudah. Maka akar A itu ada, dan dia tidak nol pasti ya, karena terus akar B juga tidak nol. Maka kemungkinan, dan ini juga tidak nol gitu ya. Terus kita juga menyatakan bahwa jika A berbeda dengan B gitu ya, jika A berbeda dengan B, maka akar A-nya tidak sama dengan B, pasti tidak sama itu. Coba cek ya, tidak sama dengan itu. Nah sekarang, maka akar A misalkan min akar B kan bisa sekali, akar A min akar B kan bisa nol, bisa positif, bisa negatif kan. Tapi kalau dikuadratkan, ini hasilnya apa Rek? Kalau dikuadratkan A plus B dikurangi 2 akar AB. Bukan dulu. Kan bilangan real dikuadratkan itu kan bisa jadi lebih dari sama dengan nol kan? Ya. Kapan dia sama dengan dia sama dengan nol? Kapan? Ya ketika A-nya sama dengan B. A sama dengan B. Kan ketika A-nya sama dengan B, ya akar A sama dengan akar B itu dia sama dengan nol. Sekarang yang lebih dari nol berarti kan akar A min akar B lebih dari nol, dikuadratkan lebih dari nol. Yang sama dengan nol sudah atas. Itu terjadi. Nah ini jabarkan biasa. Nah kalau sama dengan nol, ini dilanjutkan dulu ya. Yang bawah dilanjutkan dulu aja. Kan ini berarti A dikurangi 2 akar AB ditambah B lebih dari 0. Dan boleh ditulis A tambah B lebih dari 2 akar AB. Dan boleh ditulis A tambah B kali setengah ini lebih dari, benar, dia lebih dari akar AB. Dan ini yang mau dibuktikan kan? Dan sekali lagi kalau dilanjutkan juga sama yang ini. Yang ini pada akhirnya nanti itu tadi setengah A plus B itu lebih dari, sama dengan, karena kasus sama dengan 0, akar AB itu.
Nah, dari dua kejadian ini, ya persamaan itu berlaku gitu. Persamaan itu berlaku. Nah, kalau yang ketiga, mana yang ketiga? Oke. Yang ketiga ini karena di N, setiap N ini maka curigalah pakai induksi matematik pembuktiannya gitu. Untuk N sama dengan 1 seperti apa? Pembuktiannya pakai itu gitu. Tapi coba cek ya, ini persamaan Bernoulli. Itu sih. Terus ini, ayo coba yang mau ngerjakan yang aja. Sorry, ini nomor 1 ya, cobaan. Nomor 1. Yang nomor 1 saja, ayo. Sopo, silakan dikerjakan dulu, terus mari ngono. Harusnya selesai jam berapa, Rek? 14.10. Selesai nih. Iya, Bapak. 14.10. Ya wis, lewat ya saiki wis dijelasno Pak Haris ae, wis lewat pisan, dijelasno Pak Haris ae yo. Terus kon Ahmad guyu-guyu wis Pak Haris ae gak kesuwen kon Pak Haris ae. Yo gak deh, yo paham ono. Tak takon isi regista yo apa ta aman agak ta? Aman, Pak. Aman. Suaramu kok wabut ngono kaya penyanyi sapa iku Reza Artamevia ngono wabut suaramu kaya apa ngono. Iki sapa iki? Sabriana itu sapa iku? Panggilanmu sapa? Kamu dari Aceh? Sabrian, Pak. Dari Aceh ta? Enggak, Pak. Lu kok ngarepe Bukan. ono itu? Itu dulu Itu ayahnya dinas marga di ta? Aceh. Apa? Dulu ayahnya dinas di Aceh. Walah. Dari Aceh. Itu berarti kamu itu semacam apa itu jejak ngono supaya memori itu enggak hilang ditempelin jenengmu ngono ya. Ya, Pak. Ya wis ayo. Wis waktu entek Ahmad iki ngene, Pak Haris waktu entek kamari-mari ngono wis seneng wis kerasane di pikirane Ahmad iki. Adik wis lesu barang. Wis lesu apa itu. Wong karek ngrungokno tok kan pewenak. Fotomu kok bahlil iku dalam rangka apa, Mat? Ngomong Mat, kok bahlil itu loh, ditanyakan itu Idola saya, Pak. Apa? Pak Bahlil idola saya. Apa? Idola saya, Pak. Pas diserang piye kon ngomong apa, Mat? Pas diserang nih, kayak salah satu kan ada di misalnya